Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu adaptasi morfologi bagi tanaman budidaya kita. Perlu dipahami bahwa hampir seluruh tumbuh-tumbuhan termasuk itu tanaman mempunyai kapasitas untuk beradaptasi terhadap lingkungan, terutama secara morfologi maupun secara fisiologi. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan adaptasi secara morfologinya, di mana adaptasi morfologi ini lebih bisa kita lihat secara penampakan, baik postur, tekstur, dan struktur tanaman serta figur tanaman itu sendiri. Jadi dalam adaptasi tersebut, selain karena kapasitas tanaman itu sendiri, juga bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, baik itu cuaca atau iklim, dan terutama sekali dalam hal aplikasi nutrisi hara untuk tanaman. Maka dengan kondisi tersebut kita bisa berikro atau bisa memahami tanaman yang kita budidayakan dengan kondisi ciri-ciri fisiknya, apakah tanaman kita itu sehat, subur, atau kurang sehat. Perlu dipahami bahwa kalau saya pribadi menilai ada beberapa kategori kondisi tanaman. Yang pertama, kondisi tanaman yang sakit, kemudian mengawali sakit atau gejala sakit. Selanjutnya adalah tanaman subur, dan yang terakhir tingkatannya adalah tanaman yang sehat, di mana tanaman sehat ini sudah dipastikan dia lebih kuat dan juga subur. Namun pada dasarnya hampir kebanyakan petani lebih memilih dan menghendaki tanaman yang subur, sehingga hal tersebut sering kita lihat bahwa petani sangat merasa gagap atau panik ketika kehilangan pupuk sekelas urea atau ZA atau NPK. Padahal dalam hal tumbuh kembangnya tanaman, meskipun tanaman itu membutuhkan nitrogen dalam jumlah berlebih dibandingkan unsur-unsur hara makro lainnya, namun sejatinya unsur nitrogen ini kan juga masih bisa didapatkan tanaman tanpa melalui proses pemupukan. Yang penting adalah bagaimana mensiasatinya agar nitrogen yang ada dan tersedia itu bisa diserap tanaman. Karena sejatinya nitrogen merupakan unsur hara terbesar yang memang tersedia untuk tanaman. Sebagai contoh di atmosfer atau di udara, di mana nitrogen itu hampir mendominasi dari semua ruang udara, ditambah lagi nitrogen yang ada di lahan. Hanya saja mobilitas daripada unsur nitrogen inilah yang pada akhirnya bisa menimbulkan kekurangan maupun kelebihan di dalam kebutuhan tanaman itu sendiri. Jadi insya Allah dengan panduan-panduan budidaya dari SAS, kita mencoba untuk menyeimbangkan antara kebutuhan tanaman dengan aplikasi nutrisi maupun kondisi yang dikehendaki baik secara lingkungan maupun internal tanaman itu sendiri dengan fase pertumbuhannya. Pada dasarnya, bagi sahabat dan rekan tani khususnya yang sudah mengikuti full panduan SAS, nanti akan banyak dikejutkan dengan kondisi tanamannya yang tidak begitu subur di masa-masa awal pertumbuhan. Karena sejatinya dengan penggunaan atau penerapan full panduan SAS itu, kita bertujuan untuk menciptakan tanaman yang sehat, kuat, dan lebih toleran terhadap kondisi lingkungan yang ada, baik cuaca maupun hama serta penyakit. Sehingga pada masa-masa rentannya, tanaman masih bisa tumbuh dan berkembang meski tidak sesubur dari tanaman-tanaman lain. Kondisi ini sering dikeluhkan oleh sahabat mitra petani kita karena memang performa tanaman jauh lebih jelek dibandingkan performa tanaman di tetangga sekitarnya yang notabene hijau royo-royo, kemudian lebih nampak gemuk dan subur. Karena perlu dipahami juga, secara umum sudah dipastikan bila dalam kondisi vegetatif di mana tanaman masih kemaruk-kemaruknya untuk bertumbuh, sudah dipastikan dengan usianya yang belum dewasa, maka daya tahan dan imunitasnya itu masih rendah.
Ya, sama dengan manusia, apabila dalam kondisi balita kita terlalu memacu pertumbuhan sehingga kondisi tubuhnya menjadi gemuk atau gendut, itu akan menciptakan resiko yang lebih besar terhadap ketidakstabilan kesehatannya. Bahkan apabila terjadi penurunan tingkat kesehatannya, umumnya sakit yang dideritanya itu justru di luar dari kondisi sakit anak-anak yang normal biasanya. Sehingga dipastikan dengan penggunaan full panduan SAS, kondisi daun dengan warnanya lebih pucat dan kurang hijau. Namun teman-teman dan sahabat tani nanti bisa analisa atau pengamatan di lapangan dengan kondisi daun yang sedikit kurang hijau. Kalau memang kondisi daun tersebut tidak mengkilat, artinya lebih buram, maka itu menandakan kondisi daun tanaman kurang sehat, atau bisa saja tanaman akan mengalami sakit. Tapi berbeda apabila kondisi permukaan daun itu lebih mengkilat dengan lapisan lilin yang sedikit tebal dan ditambah lagi bulu-bulu miang atau bulu-bulu halus di permukaan daun, baik di bagian atas maupun di bawah yang lebih lebat. Itu menandakan bahwa daun-daun tanaman dan kondisi tanaman secara keseluruhan insya Allah dalam kondisi baik-baik saja dan sangat sehat, dan itu mencirikan tanaman tersebut lebih tahan dan lebih toleran terhadap kondisi lingkungan baik cuaca maupun hama dan penyakit. Maka nanti bagi sahabat dan rekan tani yang menggunakan pola panduan full SAS, biasanya apabila kita melihat kondisi daun, yang pertama warnanya tidak terlalu hijau. Tujuan dari penciptaan adaptasi tanaman agar warnanya tidak terlalu hijau itu semata-mata untuk bisa membuat tanaman lebih toleran terhadap lingkungan, terutama dalam asupan sinar matahari. Sehingga apabila kondisi daun-daun yang lebih mengkilat dan warnanya sedikit kurang hijau, diharapkan nanti bisa memantulkan cahaya matahari dalam kondisi panas yang terik, sehingga suhu yang ada di tanaman ataupun di daun-daun tanaman itu tidak terlalu tinggi, yang bisa meredam atau sedikit mengurangi tingkat transpirasi maupun respirasi tanaman. Mengingat transpirasi ini apabila terpacu lebih cepat akan membuat cairan yang ada di dalam tubuh tanaman menjadi berkurang, yang pada akhirnya tanaman akan mengalami dehidrasi. Kemudian dengan suhu yang begitu tinggi, sama dengan kita pada kondisi cuaca panas, kita akan lebih mudah berkeringat dan napas kita akan lebih kencang. Di tanaman juga sama, apabila pada kondisi kemarau, maka tingkat transpirasi dan respirasi juga akan meningkat. Bila kedua parameter ini terjadi pada tanaman, maka dipastikan kondisi ketahanan tanaman menjadi lemah akibat kekurangan air dan akibat tingginya perombakan cadangan makanan untuk menghasilkan energi guna bertahan dari kondisi cuaca dan suhu yang panas. Dengan adaptasi morfologi tanaman melalui warna daunnya yang lebih cerah ditambah lapisan lilin yang lebih tebal dan mengkilat, secara otomatis akan lebih memantulkan cahaya sehingga panas yang masuk di dalam daun maupun tubuh tanaman relatif lebih bisa diperkecil, yang pastinya juga akan mengurangi tingkat derajat suhu pada tanaman itu sendiri, sehingga akan menghambat hal-hal yang saya jelaskan tadi. Kemudian kondisi warna daun yang tidak begitu hijau itu akan memberikan efek kurang nyaman bagi patogen, hama maupun penyakit, karena bagaimanapun dengan warna tersebut bisa memantulkan cahaya sehingga akan membuat mata-mata faset dari serangga hama menjadi sedikit silau sehingga kurang betah untuk berada terus di tanaman budidaya kita. Selain itu juga patogen penyakit baik jamur maupun bakteri pastinya kurang menghendaki hal tersebut, mengingat kondisi tersebut kurang diminati atau kurang menjadi syarat tumbuh bagi patogen jamur maupun bakteri. Selain itu pada musim kemarau, dengan kondisi daun yang saya jelaskan tersebut, ditambah lagi permukaan daun yang lebih mengkilat dengan lapisan lilin yang lebih tebal, ditambah lagi bulu-bulu miang
yang tumbuh di permukaan daun, baik di permukaan daun bagian atas maupun di bagian bawah, bisa membantu tanaman dalam hal penyerapan air, terutama pada saat menangkap butiran-butiran embun di malam hari hingga di pagi hari, yang nantinya embun-embun tersebut akan menempel di bulu-bulu tersebut sehingga bisa membantu dalam proses kebutuhan dari air untuk tanaman, terutama di dalam daun. Hal serupa dan sejalan apabila terjadi di musim kemarau, maka perubahan dan adaptasi dengan kondisi daun yang seperti saya jelaskan tadi juga, insya Allah bisa menekan pertumbuhan patogen jamur maupun bakteri. Mengingat dengan lapisan lilin yang tebal, maka jamur dan bakteri juga akan lebih sulit untuk mempenetrasi, ya, karena permukaan daun yang sedikit lebih licin dan lebih halus, sehingga akan lebih sulit untuk membuat akar atau radikula daripada patogen jamur dan bakteri sulit untuk bisa menerobos dinding terluar dari permukaan daun maupun batang tanaman. Maka daripada itu, nanti sahabat dan rekan tani sekalian bisa melihat dan merasakan ketika kita masuk ke lahan-lahan dengan penerapan full panduan SAS, baik itu pada tanaman padi, jagung, timun, melon, semangka, atau tanaman-tanaman yang lain yang sifatnya pada permukaan daun atas maupun bawah memiliki bulu, maka percayalah, tanpa menggunakan kaos ataupun baju lengan panjang akan terasa lebih gatal dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang tidak menerapkan panduan SAS. Kenapa demikian? Ya, nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Namun setidaknya bagi sahabat dan rekan tani, dengan penjelasan ini nanti bisa memberikan jawaban kenapa kalau saya masuk ke tanaman padi atau ke tanaman jagung, tanaman melon, kemudian tanaman timun dengan pola panduan SAS kok lebih gatal, karena saya sendiri juga merasakan hal yang sama. Maka itu ya, teman-teman kan bisa melihat bagaimana kebiasaan saya ketika masuk ke lahan-lahan yang menerapkan panduan SAS, terutama di lahan jagung, padi ataupun melon. Sangat jarang sekali saya masuk ke dalam-dalam, apalagi kalau saya tidak memakai baju atau kaos lengan panjang, karena saya tahu persis apabila saya masuk ke dalam tanaman tersebut dipastikan akan gatal-gatal pada kulit saya. Maka saya kalau mengambil video selalu di pinggir-pinggir, jarang sekali masuk. Kalaupun ada video yang sampai masuk ke dalam-dalam, itu dipastikan adalah teman-teman kita atau staf-staf lapangan kita yang mengambil videonya. Jadi demikian ya sahabat dan rekan tani sekalian, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi, SAS maupun rekan dan sahabat tani sekalian. Saya Budiarto dari Setabat Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.